Adapun tambahan dari poin video ini yaitu lembaga-lembaga yang efektif menerapkan APS dalam penyelesaian sengketa. Yang pertama ada Badan Arbitrase Nasional atau disebut BANI, adalah lembaga arbitrase independen yang menyediakan jasa penyelesaian sengketa melalui arbitrase, mediasi, dan bentuk-bentuk lain dari ADR. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan oleh satu atau beberapa arbiter yang netral dan imparsial berdasarkan suatu perjanjian arbiter yang disepakati para pihak. Putusan arbiter memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan final, sama seperti putusan pengadilan. Manfaat penyelesaian sengketa melalui BANI yang pertama yaitu lebih cepat dan efisien. Proses arbiter umumnya lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses peradilan di pengadilan. Yang kedua, lebih rahasia. Proses arbiter bersifat rahasia sehingga informasi yang diungkapkan selama proses arbitrase tidak dapat dipublikasikan. Yang ketiga, fleksibel. Para pihak dapat memilih arbiter yang mereka percayai dan menyepakati prosedur arbitrase yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang terakhir, lebih netral dan imparsial. Arbiter yang ditunjuk oleh BANI adalah profesional yang netral dan imparsial, sehingga putusan yang dihasilkan diharapkan lebih adil dan objektif. Tahapan penyelesaian sengketa melalui BANI. Yang pertama, pengajuan permohonan arbitrase. Pihak-pihak yang ingin menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dapat mengajukan permohonan arbitrase kepada BANI. Yang kedua, pendaftaran perkara. Yang ketiga, proses arbitrase. Para pihak akan menyampaikan dalil-dalil dan bukti-bukti mereka kepada arbiter dalam sidang arbitrase. Yang keempat, putusan arbitrase. Arbiter akan menjatuhkan putusan arbitrase yang mengikat dan final bagi para pihak. Yang terakhir, melaksanakan putusan arbitrase. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Jika tidak, pihak yang menang dapat memohon menegakkan putusan arbitrase kepada pengadilan negeri. Selanjutnya, Disnaker atau Dinas Tenaga Kerja. Proses penyelesaiannya yang pertama itu ada perundingan biparit. Tahap pertama adalah perundingan biparit antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Yang kedua, perundingan ini dilakukan secara langsung dan musyawarah mufakat untuk mencari solusi yang disepakati. Yang ketiga, jika perundingan biparit tidak mencapai kesepakatan, maka sengketa dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Yang kedua dalam Disnaker yaitu mediasi. Tahap kedua adalah mediasi yang difasilitasi oleh Disnaker. Dalam mediasi, seorang mediator akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan. Jika mediasi berhasil, maka akan dibuat perjanjian penyelesaian perselisihan hubungan kerja. Jika mediasi gagal, maka sengketa dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya, konsiliasi. Tahap ketiga, konsiliasi yang difasilitasi oleh Dewan Pengawas Ketenagakerjaan. Dalam konsiliasi, DPK akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan. Jika konsiliasi berhasil, maka akan dibuat PPSK. Jika gagal, maka sengketa dapat diajukan ke tahap berikutnya. Yang terakhir dalam Disnaker ini ada adjudikasi. Tahap keempat, adjudikasi ini dilakukan oleh penyelesaian perselisihan hubungan kerja atau P2HK. P2HK adalah lembaga penyelesaian sengketa di bidang ketenagakerjaan yang bersifat kuasi peradilan. Dalam adjudikasi, P2HK akan memeriksa dan memutus perkara berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Putusan P2HK memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan final. Waktu penyelesaian dalam Disnaker ini, setiap tahap penyelesaian sengketa memiliki jangka waktu penyelesaian yang berbeda-beda. Secara umum, proses penyelesaian sengketa di bidang ketenagakerjaan melalui Disnaker ini harus diselesaikan dalam waktu 30 hari kerja. Adapun lembaga pendukungnya, selain Disnaker, terdapat beberapa lembaga lain yang dapat membantu penyelesaian sengketa di bidang ketenagakerjaan. Antara lain Serikat Pekerja atau Buruh, Asosiasi Pengusaha, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH, dan universitas. Sekian materi yang dapat bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.